Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita tetap normal. Berkeringat pun termasuk ke dalam salah satu jenis ekskresi. Apa itu ekskresi dan organ apa saja yang terlibat? Ayo kita pelajari materi sistem ekskresi berikut ini. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Karena tugasnya sebagai sistem ekskresi, keempat organ tersebut berperan untuk pengeluaran. Ginjal untuk pengeluaran urin, kulit untuk pengeluaran keringat, hati untuk pengeluaran cairan empedu, dan paru-paru untuk pengeluaran karbon dioksida dan uap air. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal di rongga perut di sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas ruang pinggang. Bentuknya mirip seperti kaca merah. Tugas utamanya adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Struktur ginjal seperti ini. Terdapat 3 bagian utama pada ginjal, yaitu korteks atau kulit ginjal, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Unit terkecil penyusun ginjal disebut nefron. Sebuah ginjal tersusun dari jutaan nefron. Bagian-bagian nefron antara lain glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contractus proximal, lengkung Henle, tubulus contractus distal, dan tubulus contractus collectivus. Untuk mempermudah digunakan penyingkatan nama ya. Tubulus contractus proximal disingkat dengan TKP. Tubulus contractus distal disingkat TKD. Tubulus contractus collectivus disingkat TKK. Karena ginjal bertugas sebagai penghasil urin, ayo kita pelajari tahap pembentukan urin dengan tubuh kita. Tahap pembentukan urin dimulai dengan filtrasi, yaitu tahap penyaringan darah. Penyaringan ini terjadi pada bagian glomerulus. Sesuai dengan tugasnya menyaring, maka zat-zat berukuran kecil dan lolos saringan glomerulus saja yang bisa masuk. Sedangkan zat yang ukurannya besar tidak akan bisa masuk. Hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer atau disebut juga dengan filtrat glomerulus. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi adalah penyerapan zat kembali yang masih berguna bagi tubuh, misalnya glukosa, asam amino, dan air pun sebagian besar diserap lagi ke dalam tubuh. Reabsorpsi terjadi di TKP. Hasil akhir dari tahap ini adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Tahap terakhir adalah augmentasi, artinya penahanan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Tahap ini terjadi di TKD. Hasilnya sudah menjadi urin sejati. Urin sejati artinya urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Setelah dari ginjal akan turun melalui 2 saluran ureter, selanjutnya ditampung di kantung kemih dan akhirnya akan dibuang melalui saluran uretra. Komposisi urin normal antara lain air, amoniak yang menyebabkan bau urin, bilirubin yang menyebabkan warna kuning pada urin, kreatinin, garam, asam urat, zat berlebihan dalam darah atau vitamin C atau obat-obatan. Organ ekskresi yang kedua yaitu kulit. Sebagai alat ekskrusi, kulit berperan sebagai pengeluaran keringat. Selain sebagai alat ekskresi, terdapat beberapa fungsi kulit bagi tubuh. Di antaranya, pengatur suhu tubuh, sebagai indera peraba, pelindung tubuh, menyimpan lemak, dan membentuk vitamin D dari provitamin D. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangot atau dermis, dan lapisan kulit bawah atau hipodermis. Di bagian epidermis adalah bagian kulit yang mudah mengelupas.
Di bagian ini terdapat pula pigmen melanin yang membuat warna kulit menjadi hitam. Pada bagian dermis terdapat pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga ada folikel rambut. Sedangkan pada hipodermis hanya terdapat lemak. Hati, organ terbesar dalam tubuh ini, selain berperan sebagai alat ekskresi, juga memiliki fungsi yang lain. Di antaranya, dapat menetralkan racun dalam tubuh, menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, membentuk vitamin A dari provitamin A, tempat pembentukan protombin dan juga fibrinogen. Sebagai organ ekskresi, hati berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bilirubin, hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Bilirubin ini akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin berwarna kuning. Paru-paru. Masih ingat kan materi sistem pernafasan? Nah, untuk paru-paru tidak hanya berperan sebagai sistem pernafasan, tapi juga ada pada sistem ekskresi. Sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air hasil dari pernafasan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan gangguan pada sistem ekskresi. Di antaranya, nefritis atau radang nefron. Penyakit ini menyebabkan infeksi pada ginjal karena serangan bakteri Streptococcus, diabetes mellitus atau kencing manis. Penyakit ini ditandai dengan adanya glukosa pada urin. Karena adanya gangguan pada tahap reabsorpsi, kadar glukosa yang tinggi terjadi jika tubuh kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Selain diabetes mellitus, ada juga diabetes insipidus yang ditandai dengan volume urin yang banyak. Penyakit ini terjadi jika kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di otak. Batu ginjal atau kencing batu. Penyakit ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal. Efeknya, saat buang air kecil terasa sangat sakit. Albuminuria, yaitu adanya protein albumin pada urin. Hal ini terjadi karena adanya kerusakan pada glomerulus, sehingga urin menjadi keruh dan berbusa. Jerawat, disebabkan tersumbatnya kelenjar minyak akibat debu atau sisa kosmetik, dan bisa juga karena faktor hormonal. Biang keringat, disebabkan karena adanya penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar keringat. Biasanya lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Hepatitis atau radang hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis. Oke, selesailah materi tentang sistem ekskresi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.